Pusing banget nih gue nih belajar ekonomi untuk UTS besok. Cuy, lo kan pinter ekonomi. Gue boleh nyontek punya lo ya? Boleh deh, nyontek. Enak aja. Cita-cita gue tuh kan pengen jadi pilot, bukan pengen jadi menteri keuangan tuh kayak Sri Mulyadi. Mulyani, Iya, Sri Mulyani. emangnya kalau lo jadi pilot nggak perlu belajar ekonomi? Ya nggak nyambung lah. Nih, lo bayangin ya. Nih gue lagi nyetir pesawat nih. Terus ada ginian. Apa hubungannya coba nih? Pilot sama ekonomi nggak ada hubungannya. Emang di udara ada uang? Emang Lo tahu nggak seorang petinju profesional namanya Mike Tyson? Dia itu bisa menghasilkan 300 juta dolar waktu profesinya lagi tinggi-tingginya. Tapi ingat, dia juga bangkrut. Bangkrutnya itu malah bisa meninggalkan utang 207 miliar. apa? Bangkrut 207 miliar. Mike Tyson yang petinju sukses, kaya 7 turunan, meninggalkan utang 207 miliar. Ya ampun, petinju aja bisa kayak begitu. Apalagi gua yang jadi pilot. Jadi pilot juga belum tentu gua. Makanya mau tahu kenapa Mike Tyson itu bisa bangkrut? Ya deh, gimana caranya? Oke, yuk kita belajar ekonomi. Hai semua, tahukah kamu kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga? Kata oikonomia sendiri berasal dari kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan dan hukum. Tapi apakah ekonomi hanya membahas sekitar kegiatan rumah tangga saja? Lalu gimana sih sebenarnya ilmu ekonomi itu? Yuk kita cari tahu. Sekarang kita akan belajar konsep dasar ilmu ekonomi. Kalau kita bicara tentang ekonomi, pastinya kita langsung ingat uang ya. Ternyata uang hanyalah sebagian elemen dari ilmu ekonomi yang luas. Teori ekonomi dibangun atas landasan dari pengamatan sebab akibat yang didasarkan pada aksi dan juga reaksi di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Itu sebabnya oikonomia atau ekonomi kita kenal dan gunakan sampai saat ini. Pengertian ilmu ekonomi tidak dapat kita sempitkan hanya pada satu jenis kegiatan transaksional saja. Para ahli ekonomi memiliki pemahaman masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya adalah Richard G. Lipsy mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Lalu menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola berbagai sumber daya yang terbatas atau tidak terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Ada juga John Maynard Keynes. Keynes mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemakmuran suatu negara, di mana membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Yang terakhir, pengertian ilmu ekonomi dari tokoh bangsa kita yaitu Muhammad Hatta. Menurut beliau, definisi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Wah, cukup banyak ya pendapat para ahli. Tapi kita dapat simpulkan bahwa ilmu ekonomi selalu mengandung elemen masyarakat, sumber daya yang terbatas, dan tujuan ekonomi. Ternyata ada 3 pembagian ilmu ekonomi loh. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang kedua, teori ekonomi, dan yang ketiga, ekonomi terapan. Apa ya yang dimaksud dengan ketiga jenis ilmu ekonomi tadi? Yuk kita ulas bersama. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ini adalah ilmu yang mendeskripsikan data-data dan menjelaskan berbagai fenomena atau kenyataan yang terjadi. Jadi, ekonomi deskriptif merupakan cabang ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara pada masa tertentu berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, ilmu ekonomi dibagi secara teori juga. Pengertian teori ekonomi adalah pembagian ilmu ekonomi yang memberi penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi bekerja serta ciri-ciri yang sangat penting dalam sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Menurut kamu, apa bedanya ya ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ada yang tahu? Di ekonomi makro, kita mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan sebagai sistem. Hal yang diteliti meliputi tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, hingga inflasi dan tingkat harga.
Sementara dalam ekonomi mikro, kita mempelajari perilaku pelaku ekonomi, individu maupun perusahaan, dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Misalnya, seperti menentukan harga untuk satu jenis barang tertentu. Yang terakhir adalah ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Dalam ekonomi terapan, kita menggunakan ilmu teori ekonomi seperti pengukuran, metode analisis, statistik, dan ekonometrika untuk mempelajari fenomena ekonomi dan membuat kebijakan ekonomi yang akurat. Sesuai cakupan bahasannya, ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi beberapa cabang. Di antaranya ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, ekonomi sumber daya manusia, dan ekonomi syariah. Siapa yang tahu ilmu ekonomi apa yang bahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya? Ya, itu adalah ilmu ekonomi moneter. Jadi, kalau membahas tentang uang dan lembaga keuangan seperti bank, inilah ilmunya. Lalu, kalau kita bahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian, itu termasuk dalam ekonomi publik. Selanjutnya, ilmu ekonomi industri. Cabang ilmu ini mempelajari tentang interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Terus, kalau cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian antar bangsa atau antar negara, sudah pasti itu ekonomi internasional. Tapi kalau cuma bahas antar wilayah dan proses perkembangan wilayah, ini namanya ilmu ekonomi regional. Kemudian ada cabang ilmu ekonomi yang bahas mengenai sumber daya. Sumber daya sendiri itu ada dua. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, sumber daya alam atau SDA. Kalau ilmu ekonomi SDM, fokus bahasannya adalah faktor produksi tenaga kerja, seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Lalu ilmu ekonomi SDA, ini membahas tentang masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal secara ekonomi. Misalnya, eksternalitas positif dan negatif. Dan yang terakhir, ini adalah cabang ekonomi yang khusus, karena sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Cabang ilmu ini dinamakan ekonomi syariah, bertujuan untuk menerapkan ekonomi berbasis Islam. Pokok bahasannya antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. Kira-kira kalian pernah berpikir untuk membuka usaha atau membuat lapangan pekerjaan nggak? Untuk memulai usaha dalam dunia bisnis, penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan prinsip ekonomi ini? Prinsip ekonomi terbagi menjadi 3 jenis menurut kegiatannya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Atau bisa juga dengan biaya produksi dan pengorbanan serendah-rendahnya diperoleh barang dan jasa tertentu. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah sebagai berikut. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah upaya menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah dan mutu serta waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. Yang terakhir, prinsip ekonomi konsumsi, yaitu dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari satu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu. Atau dengan anggaran dan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh kepuasan dari barang atau jasa tertentu. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah sebagai berikut. Konsep dasar ilmu ekonomi sangat penting untuk kamu ingat. Selain untuk dasar mendalami ilmu ekonomi, konsep dasar ini juga sangat berguna untuk keputusan ekonomimu sehari-hari. Satu pertanyaan besar yang mungkin ada di antara benak kalian semuanya adalah, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi?
Nah, yang menjadi alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi karena adanya masalah ya. Setiap ilmu apapun lahir itu biasanya berangkat dari sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk ilmu ekonomi. Nah, apa sih masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat dulu sampai sekarang untuk di bidang ekonomi? Nah, di sini saya akan mulai dengan sebuah kata yang namanya adalah kelangkaan. Nah, kelangkaan dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan istilah scarcity, ya. Nah, kelangkaan seperti apa sih? Nah, kelangkaannya kurang lebih membahas tentang dua hal umum. Pertama, kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas, ya. Jadi kebutuhan manusia tidak terbatas, hanya saja alat pemuasnya itu terbatas. Jadi sekali lagi yang menjadi persoalan kelangkaan yang akan dibahas dalam ilmu ekonomi adalah kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas ditambah dengan alat pemuas kebutuhan manusia yang sifatnya terbatas. Hanya saja yang perlu adik-adik pahami di sini adalah alat pemuas yang terbatas ini bukan berarti jumlahnya sedikit, bukan ya. Tapi maksud terbatas di situ adalah maksudnya adalah seberapa banyak pun alat pemuas kebutuhan itu nanti ada, itu tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi. Nah, itu dia harus kalian pahami ya. Oleh karena itu, karena dua masalah ini ya, itu sepertinya kontradiktif ya, kebutuhan nggak terbatas tapi alat pemuasnya terbatas, artinya manusia harus melakukan pilihan dalam hidupnya. Kenapa harus melakukan pilihan? Kan alat pemuasnya terbatas. Tapi manusia perlu memenuhi kebutuhannya meskipun dia tidak terbatas. Jadi dia harus memilih. Nah, oke. Nah, pilihan-pilihan manusia nanti yang dilakukan oleh manusia itu nanti akan melahirkan yang disebut dengan skala prioritas. Adik-adik tentunya tahu dong apa itu skala prioritas ya. Skala prioritas itu adalah daftar kebutuhan manusia mulai dari yang paling penting, kemudian ya lumayan penting sampai yang nggak begitu penting. Nah, manusia itu harusnya begitu kalau sudah belajar ekonomi. Jadi setelah dia tahu bahwa kebutuhannya tidak terbatas tapi alat pemuasnya terbatas, sebaiknya dia harus bisa memilih dengan bijak. Makanya ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu memilih. Nah, itu dia. Hanya saja ketika nanti manusia mengambil pilihan-pilihan yang menjadi pilihan hidupnya, akan muncul konsekuensi yang ketiga, itu yang disebut dengan biaya peluang. Nanti dalam tayangan berikutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang biaya peluang. Kali ini kita fokuskan pembelajaran kita pada, ini dia, jenis kebutuhan yang tidak terbatas dan juga jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Ya, nanti kita akan mempelajari dua hal ini secara umum dulu. Baik, yang pertama, mari kita lihat seperti apa sih kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu gitu ya. Jadi secara teori adik-adik ini beberapa jenis-jenis kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Yang pertama saya akan mulai dari kebutuhan manusia jika dilihat dari intensitasnya. Ya, dari intensitasnya kebutuhan manusia itu dibagi tiga. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oke? Baik, apa itu kebutuhan primer? Baik, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus atau wajib dipenuhi terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Biasanya saya suka membuat singkatan untuk kebutuhan primer ini. Singkatannya apa? SPP. Ini bukan uang sekolah ya, bukannya. SPP itu adalah sandang, pangan, papan, ya. Pakaian, kemudian makanan dan juga tempat tinggal itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan primer manusia yang harus pertama kali dipenuhi jika dilihat dari intensitasnya. Itu yang pertama ya. Baik. Yang kedua, ada yang namanya kebutuhan sekunder. Nah, apa sih kebutuhan sekunder itu? Oke, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh manusia apabila kebutuhan primer itu sudah terpenuhi. Atau boleh juga dikatakan kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang bisa melengkapi kebutuhan manusia. Contohnya apa? Misalnya kita sudah punya makanan, sudah punya pakaian, sudah punya tempat tinggal, boleh dong kita beli perabotan, ya, boleh dong kita beli TV. Nah, itu adalah kebutuhan sekunder artinya, ya. Baik, yang ketiga adalah kebutuhan tersier, ya, tetap di intensitasnya. Nah, kalau kebutuhan tersier, nah ini sebenarnya adalah kebutuhan yang bisa dikatakan nggak wajib kok dipenuhi, tapi kalaupun mau ya tidak apa-apa. Karena biasanya kebutuhan tersier itu identik dengan kebutuhan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan prestis manusia. Prestis itu identik dengan, bolehlah dibilang dengan gaya hidup atau gengsi misalnya, seperti itu bahasa gaulnya ya. Oke ya. Nah, contohnya biasanya adalah ini kebutuhan-kebutuhan mewah,
Ya, kita sudah punya makanan, pakaian, rumah dan sebagainya, sudah punya perabotan lengkap, TV dan sebagainya, pengen punya mobil, berarti mobil itu adalah kebutuhan tersier. Pengen punya apartemen, misalnya itu berarti kebutuhan tersier. Oke ya, baik, itu kebutuhan manusia jika dilihat dari intensitasnya. Sekarang yang kedua, mari kita lihat kebutuhan yang kedua jika dilihat dari sifatnya. Nah, jika dilihat dari sifatnya, kebutuhan manusia itu dibagi dua. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, adik-adik kalau sudah melihat istilah jasmani dan rohani pasti sudah terbayang bentuknya seperti apa. Karena kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang sifatnya adalah badaniah untuk kebutuhan tubuh atau badan kita sendiri. Misalnya adalah makan. Makanan yang kita konsumsi itu kan untuk badan kita sendiri. Atau juga boleh pakaian. Berarti pakaian jika dilihat dari sifatnya itu adalah kebutuhan jasmani bagi manusia. Itu ya. Baik, sementara kalau kebutuhan rohani, itu adalah kebutuhan yang sifatnya berhubungan dengan kejiwaan kita, ya, aspek jiwa kita. Misalnya adalah rekreasi, ya. Jadi kebutuhan manusia tidak hanya badan saja, tapi secara rohani juga perlu rekreasi, lalu ibadah misalnya itu juga perlu dipenuhi. Oke? Baik, itu kebutuhan manusia jika dilihat dari sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan, dilihat dari waktu pemenuhannya. Oke, jadi adik-adik kalau sudah ketemu istilah waktu, berarti waktu itu berbicara tentang bisa masa lalu, bisa sekarang, atau masa yang akan datang. Hanya saja untuk kebutuhan manusia itu dilihat hanya dua, ya. Kebutuhan yang sekarang sama kebutuhan yang akan datang. Tidak ada kebutuhan masa lalu, tidak perlu lagi dilihat yang ke belakang, ya. Oke, jadi kalau dari segi waktu pemenuhannya, kebutuhan sekarang itu artinya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya, kita lagi sakit, ya. Tentunya kalau kita lagi sakit, kita perlu minum obat. Nah, berarti obat bagi orang yang sakit itu adalah kebutuhan atau ya kebutuhan manusia jika dilihat dari waktu pemenuhannya itu harus sekarang dipenuhinya. Oke? Baik. Sementara kebutuhan menurut waktu yang kedua adalah kebutuhan akan datang. Sebenarnya berarti kebutuhan akan datang ini berarti kebutuhannya itu dilakukan untuk tujuan nanti pencapaiannya. Misalnya, kita menabung dari sekarang untuk nanti kita bisa melanjutkan kuliah, untuk nanti kita bisa misalnya menikah, ya seperti itu ya contohnya ya. Nah, itu berarti kebutuhan yang akan datang. Baik. Lanjut yang selanjutnya, oke. Kebutuhan jika dilihat dari subjeknya. Nah, jadi kalau dilihat dari subjeknya, hati-hati adik-adik, ini subjek berarti berbicara mengenai ada dua ya. Ada individu, ada juga kelompok. Nah, jadi kalau kebutuhan menurut subjeknya, yang pertama kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk kebutuhan orang itu sendiri atau hanya untuk dirinya sendiri, ya. Karena yang dilihat itu dari segi subjeknya. Yang pertama, kalau kebutuhan individu itu adalah kebutuhan misalnya makanan. Jadi makan tapi untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Lalu pakaian, berarti pakaian itu digunakan hanya untuk dirinya sendiri, berarti itu adalah kebutuhan dari individu untuk subjeknya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Nah, kalau kebutuhan kelompok ini adalah kebutuhan yang dapat digunakan secara bersama-sama, tidak bisa atau tidak perlu dilakukan oleh satu orang saja. Jadi bisa secara bersama-sama sekaligus. Contohnya, kita menggunakan jalan raya. Oke, jalan raya itu kan bisa digunakan bersama-sama. Lalu juga ada tempat ibadah. Nah, itu juga bisa dilakukan secara bersama-sama, berarti itu adalah kebutuhan kelompok. Nah, pernah juga ada pertanyaan kepada saya, misalnya, Kak, kalau kebutuhan kelompok bisa sama nggak dengan kebutuhan publik? Seperti itu. Nah, itu hati-hati adik-adik ya. Karena kebutuhan kelompok dan kebutuhan publik itu berbeda. Karena kalau kita berbicara mengenai kebutuhan publik, sebenarnya kita berbicara bukan soal kebutuhannya, tapi barangnya. Hati-hati ya. Di soal SBMPTN, jika adik-adik mungkin ya pernah melihat soal-soal masuk ujian perguruan tinggi negeri, ya misalnya lagi iseng-iseng melihat, ketemu soal barang publik. Barang publik itu adalah barang-barang yang berkaitan dengan untuk kebutuhan publik. Mungkin kalian berpikir berarti boleh untuk kebutuhan kelompok. Boleh, tapi hati-hati ya. Kalau ini kelompok berarti ini maksudnya adalah kebutuhan dari segi subjeknya. Tapi kalau barang publik berarti dilihat dari bentuk barangnya. Itu dia ya. Oke, baik. Itu tadi kebutuhan dari subjek ya, individu dan juga kelompok. Kemudian yang terakhir adalah
kebutuhan jika dilihat dari sumbernya atau dari sumber pemenuhannya juga boleh. Nah, jika dilihat dari sumbernya adik-adik, maka kebutuhan ini bisa yang disebut dengan kebutuhan sosial, lalu kebutuhan psikologis. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dilihat dari sumbernya ini? Nah, di sini kita akan lihat yang sosial dulu ya. Jadi dari yang sosial adik-adik, ini adalah kebutuhan yang muncul sumbernya itu berasal dari luar, dari lingkungan luar dia. Contohnya adalah misalnya gini, misalnya seseorang pengen sekali membeli yang namanya adalah emas. Oke, ya. Dia pengen emas. Kenapa? Karena ngelihat tetangganya punya emas, pakaiannya bagus-bagus, dia pakai emasnya berkilau. Jadi pengen. Berarti itu adalah kebutuhan jika dilihat dari sumbernya. Berarti muncul dari lingkungan sosial dari luar. Ya, jadi dia membeli emas karena dia melihat tetangganya atau melihat lingkungan sosialnya menggunakan barang-barang tersebut. Oke. Sementara kalau kebutuhan psikologis, nah ini masih dilihat dari sumbernya. Nah, ini berarti sumbernya bukan berasal dari luar sosial atau berasal dari sosialnya, tapi berasal dari dirinya atau dari sisi psikologisnya sendiri. Contohnya, nah di sini kakak berikan contoh adalah misalnya adalah kasih sayang. Aduh, kalau sudah kasih sayang pasti banyak yang sudah melting ya. Oke. Karena kebutuhan kasih sayang, itu kan berarti munculnya dari diri dia sendiri ya. Kasih sayang berasal dari orang tua, kasih sayang yang berasal dari teman, kasih sayang yang berasal dari sahabat. Nah, itu adalah berarti kebutuhan manusia. Jika dilihat dari sumbernya berarti itu maksudnya adalah sisi psikologis yang muncul dari dirinya sendiri. Itu dia ya. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, kalau adik-adik sudah melihat tadi begitu beragamnya jenis-jenis kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi, gitu kan ya. Berarti jika seperti itu, mungkin adik-adik berpikir, wah ternyata apa yang saya butuhkan banyak juga ya. Nah, berarti sudah mulai kebayangkan, kalau banyak, berarti saya harus berpikir, gimana saya cara mendapatkannya. Ya, kebutuhan-kebutuhan yang banyak tadi, kita akan berpikir, gimana sih cara mendapatkan kebutuhan itu. Nah, makanya kita perlu mengenal, tadi ya, alat pemuas kebutuhan manusia. Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia ini, kita perlu memenuhinya dengan yang namanya alat pemuas kebutuhan. Nah, bentuk alat pemuasnya itu apa? Secara umum ada dua bentuknya adik-adik ya. Bentuknya ada barang dan juga ada jasa. Ya, jadi sekali lagi bentuk alat pemuas kebutuhan yang terbatas tadi bentuknya ada dua. Ada barang, ada jasa. Kalau barang dia terlihat real, begitu ya, dapat berbentuk dengan jelas. Ya, sementara kalau jasa dia bentuknya abstrak ya, tidak terlihat, sepertinya juga tidak real tapi dapat dirasakan oleh manusia. Nah, makanya selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja sih jenis-jenis alat pemuas kebutuhan manusia itu.